Selamat pagi pada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami eh, kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Thomas Manson, dengan NIM 825 20004, Gilang Sasan Saputra dengan NIM 825 2024, Aurelius Valerian Wirawan dengan NIM 825 2048, dan Adi Fauzan dengan NIM 825 2000108. Kami sudah mengerjakan proyek Big Data yang sudah ditugaskan oleh Ibu dosen dalam rangka ujian akhir semester, yaitu analisis data. Langsung kita mulai aja. Pertama, dataset yang kami gunakan kita diambil dari website data.jakarta.go.id. Ini ada dataset tentang rekap data bulanan COVID-19 di tahun 2021 di DKI Jakarta. Di sini kita bisa masuk ke linknya yang nanti akan saya berikan juga di bawah. Kita tinggal klik unduh data di sini dan akan terdownload. Terus kita masukkan ke dalam filenya. Sini saya taruh di D SKS semester 4 Big Data COVID 2021. Ini filenya. Seperti biasa, kita sisipkan toolkit yang akan kita pakai nantinya seperti NumPy, Panda, sklearn, Matplotlib, Skype, dan Seaborn, dan sklearn cluster. Yang pertama, data COVID 2021 Jan. Nama file kita namakan rekap data bulanan COVID-19 bulan Januari tahun 2021.csv. Yang pertama itu ada data COVID-jan.head. Itu untuk menampilkan 5 data teratas. Yang di bawah ada data COVID-jan.tel, itu menampilkan 5 data terbawah. Dan selanjutnya ada data COVID-jan.info. Ini untuk menampilkan info kolumnya. Yang bisa dilihat tuh ada tanggal, id_call, dan lanjut lagi ada data COVID-jan.shape. 26.433 itu merupakan barisnya, dan 9 itu merupakan jumlah kolomnya. Dan lanjut lagi ke bawah ada data COVID-jan.columns untuk menampilkan nama-nama kolomnya. Ada tanggal, ada nama provinsi, nama underscore kota, segala macam. Lanjut lagi ada data COVID-jan.duplicated untuk mengecek duplikat dari data COVID yang sudah kami buat. Selanjutnya ada data COVID-jan.describe untuk menampilkan ada rata-rata, STD, min, max, 25%, 50%, 75%. Selanjutnya ada ke bawah lagi, data COVID dan kategori .unique untuk menampilkan kategori-kategorinya, seperti suspek, probable, pelaku perjalanan, kontak erat. Dan lanjut lagi di bawahnya, ada data COVID-jan.mode yang terakhir. Di sini kami menselect nama kelurahan yang unik untuk mengetahui jumlah kelurahan yang terkena COVID pada bulan Januari dengan cara data COVID-jan, lalu nama kelurahan, .unique, lalu muncul hasilnya seperti yang di bawahnya. Lalu setelah itu ada menghitung jumlah kelurahan yang unik dengan cara data COVID-jan, nama kelurahan, lalu titik nun n unique. Lalu hasilnya ada 267. Lalu selanjutnya menampilkan jumlah sesuai kategori. Di sini ada beberapa kategori yang dihasilkan dari data COVID-jan.group by kategori jumlah.sum. Lalu hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada jumlah berdasarkan kategori dan nama kotanya dengan cara data COVID-jan.group by lalu kategori nama kota jumlah.sum. Hasilnya seperti bawahnya. Terus menampilkan data yang terbagi menjadi beberapa kategori di Provinsi DKI Jakarta.
hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada data jumlah yang berdasarkan atas kategori, subkategori, dan nama provinsi. Dengan mengetikkan data COVID-Jan, group by, kategori, subkategori, nama provinsi, lalu jumlah, sum. Hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada data jumlah berdasar kategori dan subkategori. Dengan mengetikkan data COVID-Jan, group by, lalu isinya kategori, subkategori, nama kota, lalu jumlah .sum. Hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada data COVID pada bulan Januari, infonya. Dengan mengetikkan data COVID-Jan.info, hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada menampilkan data COVID Januari berdasarkan subkategori dan jumlah. Dan mengetikkan data COVID-Jan.group by subkategori jumlah .sum. Hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada data jumlah berdasarkan subkategori di DKI Jakarta. Di sini kami menginisialisasi dengan cara COV2 dengan data COVID-Jan.group by subkategori jumlah .sum, lalu dipanggil lagi COV2-nya, lalu hasilnya seperti di bawahnya. Lalu menampilkan data COVID yang dikategorikan positif. Data COVID-Jan, data COVID-Jan kategori sama dengan positif. Ini menampilkan yang data COVID hanya yang positif saja. Lalu hasilnya seperti bawahnya. Lalu melihat jenis kategori yang ada. Dari semua kategori akan ditampilkan di sini. Ada suspek, probable, pelaku perjalanan, kontak erat, discard, positif. Lalu di tab-nya itu sama dengan objek. Lalu ada melihat jenis subkategori yang ada. Data COVID-Jan, subkategori, .unique. Lalu akan ditampilkan semua jenis subkategori. Yang pertama ada perawatan RS, terus kedua isolasi di rumah. Lalu ada suspek meninggal. Lalu ada selesai isolasi, probable meninggal. Lalu ada meninggal, dirawat, sembuh, self-isolation. Lalu ada buat variabel meninggal untuk menampung nilai jumlah orang yang meninggal. Di sini membuat variabel baru dengan meninggal sama dengan data COVID-Jan, jumlah, lalu data COVID-Jan subkategori sama dengan meninggal. Lalu dipanggil meninggal, hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada buat variabel sembuh untuk menampung nilai jumlah orang yang sembuh. Sembuh sama dengan data COVID-Jan, jumlah, data COVID-Jan subkategori sama dengan sembuh. Lalu dipanggil variabel sembuhnya, hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada buat variabel positif untuk menampung nilai jumlah orang yang positif. Positif sama dengan data COVID-Jan, jumlah, data COVID-Jan kategori sama dengan positif. Lalu dipanggil variabel positifnya, hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada pemilihan data yang akan digunakan. Data COVID-19 sama dengan data COVID-Jan. Nama kota, tanggal. Lalu digabung dengan data COVID-Jan kategori sama dengan positif. Lalu dipanggil data COVID-19. Hasilnya seperti di bawahnya. Lalu ada menambahkan kolom baru yaitu jumlah orang yang positif, meninggal, dan sembuh. Pertama kita inisialisasi dulu. Data COVID-19 positif sama dengan positif. Lalu data COVID-19 meninggal sama dengan meninggal. Data COVID-19 sembuh sama dengan sembuh. Lalu mengganti 0 ke 0. C sama dengan data COVID-19 select di types np.number.columns.
data COVID-19, lalu masuk ke C, array C sama dengan data COVID-19 by C dot file NA 0. Data COVID-19 sama dengan data COVID-19 dot filena, lalu ketik 2. Lalu kita panggil data COVID-19-nya. Hasilnya seperti di bawahnya, ada nama kota, tanggal, positif, jumlah positifnya, terus meninggalnya dan sembuh. Terus ada buat variabel untuk menampung data COVID-19, data use sama dengan data COVID-19 .group by. Isinya ada nama kota, tanggal, lalu digabung dengan nama kota, tanggal, positif, meninggal, sembuh. Tersum. Terus di reset index. Lalu dipanggil data use. Hasilnya seperti di bawahnya. Kita lanjutkan masih dengan menggunakan data use yang tadi. Kita bisa men-select nama kotanya dengan uniknya. Maka kita tahu jenis dari nama kota yang ada, yaitu adalah Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian kita buat variabel baru sekarang sebagai limit looping yang akan kita gunakan selanjutnya. Kita bisa menggunakan variabel varchov, ini bebas, depannya ini masih menggunakan yaitu data use, nama kota yang tadi yang unik. Kemudian kita bisa mengetahui jumlahnya itu hanya dengan menggunakan len dalam kurung varchov. Ada 6 wilayah ya. Kemudian kita ada analisis kuantitatif. Analisis yang pertama, kita bisa menggunakan scatter berdasarkan dengan nama kota di Provinsi DKI Jakarta. Nanti ke bawahnya juga ada analisis kuantitatif lainnya dengan menggunakan bar selanjutnya. Untuk yang ini for IDX. IDX ini variabel, kita bisa menggunakan variabel lainnya tentunya. Misalnya index in range, di dalam range 0 sampai batas len varchov yaitu tadi 6. Kemudian kita buat variabel C, data use yang nama kotanya berdasarkan nama kota, varchov, index, dan jangan lupa untuk mereset index. Kita ada PLT scatter di sini, kita buat scatternya dengan MPR range 0 len C. C yang positif kita beri warna biru, sembuh kita beri warna green, dan meninggal kita beri warna merah. Ada X labelnya dengan tanggal per Januari 2021 dan Y labelnya adalah jumlah kasus. Ini ada dibagi-bagi menjadi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian untuk analisis kualitatif. Dari analisis scatter plot di atas dapat dikatakan bahwa korban COVID-19 yang positif sangat meningkat. Bisa dilihat dengan warna biru di sini, ini sangat meningkat tajam. Kemudian tingkat kesembuhan pun juga meningkat. Yang warna hijau bisa ditunjukkan. Begitu pula juga tingkat kematian. Walaupun masih di bawah 100, namun mengalami setidaknya ada kenaikan sedikit-sedikit. Kita lanjut untuk ke plot selanjutnya, yaitu kita masih menggunakan data use. Kita menggunakan kasus positif COVID-19 periode Januari 2021. Seperti biasa ada X label, Y label, title, legend, dan terakhir kita show. Di sini ada dari tanggal 2 Januari hingga 30 Januari 2021. Dan ini banyak kasus, jumlah kasus per Januari. Kemudian ini kita sambungkan, kita gabungkan yang positif, sembuh, dan meninggal di satu plot. Yang positif bisa kita lihat dengan warna biru, sembuh dengan warna hijau, dan meninggal dengan warna merah. Ini kita tampilkan lagi data use-nya, masih sama nama kota, tanggal, positif, meninggal, dan sembuh. Kita buat variabel baru lagi dengan data bar, yaitu data use, drop, nama kota, tanggal. Nama kota dan tanggal ini bukan integer, makanya kita drop dulu. Kemudian X1 itu menunjukkan bahwa kita mendrop kolom nama kota dan tanggal.
tampilkan data barnya seperti ini. Kita buat lagi variabel data, yaitu data bar min, yang artinya rata-rata. Terus kita masukkan ke dalam list datanya, yaitu ada 26445, ini dari rata-rata si positif. Kemudian 486 meninggal rata-ratanya, dan sembuh 24.300 sembuh rata-rata. Kemudian kita buat variabel labels, yaitu data bar kolom tulis. Di sini labelnya adalah positif, meninggal, dan sembuh. Kemudian kita coba dengan grafik bar. Kita panggil lah itu PLT bar labels yang tadi kita buat dan data. Title-nya rata-rata dari kasus COVID-19 di DKI Jakarta Januari 2021. Yang positif ada jumlah kasusnya sekitar di sini 26.000 lebih. Meninggal ada di bawah 5.000 dan sembuh 25 ribuan juga. Ada box plot label. Kita variabelkan labels dulu, data bar kolom to do list, tulis. Kita titlekan rata-rata dari kasus COVID-19 di DKI Jakarta Januari 2021. Ini sudah digambarkan box plotnya. Positif yang meninggal di sini dan ini sembuh. Dan ini jumlah kasus ya. Kemudian kita bisa menggunakan import Seaborn SNS. Ini box plot yang disediakan dari Seaborn. Sama, positif, meninggal, sembuh. Selanjutnya, menghitung korelasi. Kita buat variabel C untuk menampung data bar yang tadi dengan korelasinya CORR dalam buka kurung dalam kurung. Bisa dihasilkan outputnya seperti ini, positif 1, meninggal 0,9, sembuh 0,9. Kemudian ini kita show hot map-nya. Bisa ada toolnya, tinggal ikuti saja. Imshow, Cmap, hot. PLT kita show, ini hasilnya. Ini Cmap yang HSV seperti ini. Kemudian heatmap menggunakan Seaborn. Visualisasi grafik untuk matriks korelasi menggunakan warna. Kita sama yang tadi, SNS, heatmap, line width 0,5, kemudian kita show. Ini ada sembuh, meninggal, positif. Positif, meninggal, sembuh. Ini angkanya. Semakin satu, itu semakin positif. Kita bisa menggabungkan membuat subplot. Yang tadi ini kita bisa korelasi antara positif dan sembuh. Korelasinya 1, positif dan meninggal 0,98, dan sembuh dan meninggal korelasinya 0,98. Semuanya positif ya. Kita masuk ke analisis statistik. Kita buat variabel fitur. Kita panggil lah si data bar yang tadi. Kemudian kita tampilkan di fitur. Hasilnya tetap sama, positif, meninggal, sembuh. Ada 30 data yang telah disaring dari tadi di atas, dari 24.000 data ya. Clustering dengan jumlah cluster 2. Cluster Cummins and cluster 2, random state 0, fit, fitur. Kita bisa menampilkan label cluster di sini. Kita mendapatkan array 1,0,0,0,0,0,0,1. Kemudian kita bisa menghitung nilai silhouette-nya dengan menggunakan silhouette sample, filter, cluster label. Hasilnya ada 0,99, 0,63, yang artinya kalau 0,71 sampai 1 itu strukturnya kuat, 0,51 hingga 0,7 dihasilkan baik, 0,26 hingga 0,5 dihasilkan lemah, dan di bawah 0,25 tidak terstruktur. Visualisasi silhouette ini kita bisa panggil dari from Yellowbrick, cluster import silhouette visualizer, dan dataset import dan dataset import load NFL. Kita bisa visualizer dulu. Fitur show dan print silhouette rata-ratanya ini. Ini silhouette-nya dan rata-rata silhouette-nya dan 0,6. Kita bisa copy data frame fitur ke variabel new data. New data kita panggil itu fitur, kita copy. Kemudian kita gabungkan cluster label ke new data. Cluster pada data PD data frame, cluster label kolom cluster label. New data kita panggil new datanya seperti ini.
Positif 444, meninggal 10, sembuh 41, dan cluster labelnya 1. Ada 1 dan 0. Kita ada panggil variabel facet buat dengan isinya sns titik lmplot, data new data, positif, sembuh, cluster label. Di sini kita akan menghitung clustering dengan jumlah cluster 3. Di sini ada variabel cluster kamin, kemudian isinya kamin dan cluster 3 random state feature. Terus cluster label, cluster kamin label. Di sini kita menghitung nilai silhouette, sample silhouette value, silhouette sample feature cluster label. Kemudian kita buat variabel visualizer dan isinya silhouette visualizer cluster kamin color yellow black. Di sini ada visualizer fitur dan kita show. Kemudian kita print silhouette event score is. Kemudian kita copy data frame fitur ke variabel new data. Kemudian kita gabungkan cluster label ke new data. Dan di sini ada variabel facet. Itu disebut nggak positif yang sembuhnya, Pak? Di sini ada variabel facet, new data, X positif, dan Y sembuh. Dan gambarnya seperti ini. Next. Nah, dan ini juga. Kemudian kita menghitung clustering dengan jumlah cluster 4. Di sini kita akan menghitung clustering dengan jumlah cluster 4. Dan yang tadi kan 3, cuma itu yang beda. Kemudian gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita menghitung clustering dengan jumlah cluster 5. Dan ini gambarnya. Nah, ini kita menghitung cluster jumlah dengan 5. Dan bedanya X positif dan Y meninggal. Dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita clustering dengan jumlah cluster 5. Kemudian kita ganti X sembuh dan Y meninggal. Gambarnya seperti ini. Jadi kesimpulannya ini, setelah menganalisis dari COVID-19 2021 di DKI Jakarta, hal-hal yang sebelumnya belum ada datanya, kini bisa kita prediksi dengan data-data yang telah dikerjakan. Hal ini tentunya akan membantu instansi-instansi terkait seperti pemerintah, misalnya dalam penanganan COVID-19. Grafik menandakan bahwa peningkatan kasus positif semakin naik, maka pada tahun 2021 terjadi pembatasan sosial agar untuk menekan penyebaran COVID-19 untuk berikutnya. Tentunya Big Data sangat penting bagi kehidupan dunia, bisa memprediksi kejadian mendatang dengan menggunakan data dan mempelajari dari hal-hal sebelumnya. Kemudian juga dihimbau untuk masyarakat. Di sini kita telah mempunyai grafik tentang positif, sembuh, dan meninggalnya. Meninggalnya juga cukup ada pergerakan, bahwa kita jangan terlalu lengah dan jangan menjadikan ini menjadi panic buying sehingga membuat sembako menjadi mahal dan menjadi keadaan tidak stabil. Demikian kesimpulan yang telah disampaikan. Terima kasih.